Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan dalam sukacita. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk pesta kedua Pentakosta ini, yaitu dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga ayat 23 hingga ayat 30. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di perikop ini bermula dari bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa untuk meminta daging. Ternyata manna yang Tuhan berikan kepada mereka tidak cukup memuaskan mereka. Sehingga mereka sampai menangis, bahkan menuduh bahwa Allah membawa mereka keluar dari Mesir hanyalah untuk membunuh mereka. Sangat-sangat memalukan. Ternyata kerakusan dan keserakahan bisa membuat manusia melupakan, bahkan mempersalahkan Tuhan yang telah memerdekakan mereka, membuat mereka lupa kacang akan kulitnya. Tetapi disitulah kehebatan Musa sebagai pemimpin. Dia tidak mempersalahkan bangsa itu, tetapi dia pergi mengadu hanya kepada Allah. Lalu dia curhat securhat-curhatnya kepada Allah, karena dia begitu dekat dengan Allah. Allah adalah sahabatnya. Saudaraku, sikap inilah yang harus diteladani oleh para pemimpin. Karena kita semua adalah pemimpin, sedikitnya pemimpin di rumah. Bila kita merasakan beban memimpin itu begitu berat, jangan luapkan itu melalui amarahmu kepada yang kita pimpin. Tetapi sampaikanlah semuanya kepada Tuhan. Secara kejiwaan ini sangat bagus. Unek-unek harus dikeluarkan. Tetapi terkadang susah mengeluarkannya kepada orang lain, bukan? Tetapi bila kita pendam, itu bisa menjadi penyakit. Karena itu, luapkan semuanya hanya kepada Tuhan, agar kita menjadi lega. Memang, saudaraku, bila kita membaca ayat 11 hingga ayat 15, di dalam percakapan Musa dengan Tuhan, sepertinya Musa sedang tanda kutip stres. Dia merasa ditinggalkan Tuhan. Dia merasa tidak mampu lagi memimpin bangsa itu. Bahkan dia berpikir Tuhan memberinya tugas yang terlampau berat. Sehingga dia bilang, sebaiknya Tuhan membunuhnya saja. Ayat 15. Tetapi saudaraku, Tuhan memberi dia jaminan bahwa Tuhan akan memenuhi permintaan bangsa itu. Tuhan akan memberi mereka daging. Tentu itu sulit diterima oleh akal Musa, bukan? Karena mereka bukan berada di kota Jakarta yang punya gudang daging. Tetapi mereka berada di padang gurun.
Tetapi karena itulah Tuhan menegur Musa. Tuhan mengatakan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan mau meyakinkan Musa bahwa dia adalah Allah pemilik, adalah penguasa segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya. Saudara-saudaraku, untuk menjawab keluhan Musa itu, seperti dituliskan di ayat 16 hingga 17, Tuhan menyuruh Musa memilih 70 orang dari umat Israel, yaitu orang-orang yang benar-benar dikenal Musa, untuk diangkat menjadi tua-tua, menjadi pemimpin pasukan Israel, juga menjadi penasehat, menjadi perpanjangan tangan Musa untuk memimpin Israel. Saudaraku, pemimpin seperti itulah pemimpin yang bijaksana, yang mau menambah jumlah pemimpin. Tidaklah baik seorang pemimpin menjadi one man show atau menjadi single fighter. Karena itu seorang ahli kepemimpinan pernah mengatakan, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang berhasil menambah pemimpin baru dengan memberdayakan anggotanya menjadi pemimpin. Dengan merekalah dia membagi tugas, membagi tanggung jawab, sehingga semuanya menjadi ringan, sehingga semakin banyak yang bisa dilakukan, sehingga kemajuan menjadi cepat tercapai. Karena itu agar jemaat kita, agar huria kita cepat maju, pimpinan jemaat harus terus memberdayakan warganya sebanyak-banyaknya dan membuat mereka menjadi profesional dalam melayani. Sehingga semakin banyak orang yang mau melayani, yang bisa melayani, lalu huria jemaat akan semakin maju dan kerajaan Allah semakin meluas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, setelah tua-tua diangkat, Tuhan menyuruh mereka semua datang menghadap Allah di depan kemah suci, supaya semua Israel melihatnya. Lalu di sana Tuhan mengambil sebagian dari rohnya yang ada pada Musa, dan Tuhan memberikan itu kepada masing-masing tua-tua itu, ayat 25. Lalu lihat apa yang terjadi. Mereka langsung bernubuat. Di situ kita melihat, saudaraku, hal yang luar biasa akan terjadi ketika roh Tuhan menguasai seseorang. Itulah yang terjadi kepada Saul, seperti yang sudah kita dengar di epistel hari ini dari 1 Samuel 10 ayat 10 hingga ayat 12. Dan di peristiwa lain, ketika Saul mendengar bahwa bangsa Amon mau merebut kota Yabes, roh Allah turun atas dia. Dan dia memperoleh kekuatan luar biasa. Dan dia bisa mengalahkan bangsa Amon itu. Itulah juga yang dialami oleh Simson di kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6. Dia dipenuhi roh Tuhan. Sehingga dia bisa mencabik-cabik singa dengan tangan kosongnya. Tetapi sebaliknya, saudaraku, bila Tuhan menarik rohnya, seperti yang terjadi pada Saul kemudian, roh jahat pun akan menguasai, sehingga orang itu akan selalu melakukan kejahatan. Karena itulah, saudaraku, di hari Pentakoste kedua ini, kita diajak agar kita semua mau memohon, meminta, dan menerima Roh Kudus memenuhi hati kita. Roh itu akan memampukan kita melakukan perkara besar yang bukan dari kekuatan, bukan dari kemampuan kita sendiri. Itulah yang dialami oleh para murid dan rasul. Seperti khotbah minggu kemarin. Awalnya murid-murid itu sangat takut, lalu mereka bersembunyi. Tetapi sesudah Yesus memberikan rohnya kepada mereka, semuanya mereka langsung berubah. Dan pada hari Pentakosta, ketika para murid mau keluar dari zona amannya, dengan keberanian bersaksi di hadapan banyak orang yang berkumpul di Yerusalem dalam rangka hari Pentakosta, mereka telah berubah menjadi pemberani. Dan bukan hanya itu, Petrus dan kawan-kawannya yang hanyalah orang-orang biasa, bekas nelayan, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, mereka berubah menjadi pembicara hebat. Pembicara yang penuh kuasa.
Sehingga apa yang dia khotbahkan begitu merasuki hati ribuan orang. Sehingga hari itu juga ada lebih 3.000 orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya dan yang dibaptis. Karena itulah sebelum hari Pentakoste, Tuhan Yesus melarang mereka pergi. Mereka harus tetap berada di Yerusalem. Mengapa? Supaya mereka jangan memakai kekuatannya, mengandalkan kemampuannya. Mereka harus menunggu Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka. Karena hanya roh itu yang bisa memberi mereka kekuatan dan memberi mereka kuasa itu. Dan memang bila Roh Kudus sudah bekerja, maka akan terjadi kehebatan-kehebatan. Karena roh itu bukanlah roh biasa, tetapi roh itu adalah Allah sendiri. Dia bisa mengubah apapun, termasuk mengubah penjahat menjadi orang yang percaya. Saudaraku, itu meyakinkan kita agar kita jangan takut melakukan tugas penginjilan. Karena kita memiliki Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan segala hal. Karena itu yang Tuhan butuhkan hanyalah kemauan kita, bukanlah kemampuan atau kepandaian kita. Karena itu hendaknya semuanya kita hari ini mengatakan, "Di sini aku Tuhan, utuslah aku." Maka selanjutnya Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja. Saudaraku, mari kita lanjutkan dengan perikop ini. Setelah Roh Tuhan menghinggapi ke-70 orang tua-tua yang di depan kemah suci itu, terjadilah hal yang khusus, yaitu tentang Eldad dan Medad. Mungkin mereka ini kakak beradik. Mereka sebenarnya termasuk ke yang 70 orang itu. Tetapi mereka tidak ikut hadir di kemah suci seperti yang lainnya. Mereka tetap tinggal di kemahnya. Tetapi saudaraku lihat, walau mereka tidak datang, ternyata Roh Tuhan mencari mereka hingga ke kemahnya. Mungkin ketika itu mereka sedang bekerja, atau mungkin tidur-tiduran, atau mungkin bersembunyi. Tetapi Roh Tuhan bisa menemukan mereka. Dan Roh Tuhan itu tercurah atas mereka. Lalu mereka pun turut bernubuat seperti yang lainnya. Tetapi di kemah mereka itu. Dari situ kita melihat Roh Tuhan itu tidak terikat hanya di kemah suci atau hanya di gereja. Tetapi seperti dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat 8. Roh itu seperti angin, seperti udara yang bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Pendeta Dr. Bicar Pakpahan mengatakan, kuasa Allah melampaui tembok dan dinding gereja. Kuasa Roh Allah begitu besar sehingga dinding gereja tidak bisa membatasinya. Karena itu Roh Kudus bukan hanya bisa bekerja di seputar gedung gereja atau di kalangan orang Kristen saja. Tetapi dia bekerja di semua tempat, di semua keadaan, dan kepada semua orang. Saudara-saudaraku, dari peristiwa itu pula jelaslah bagi kita bahwa bukan Musa yang memberikan rohnya kepada tua-tua itu, tetapi adalah Allah sendiri. Bahkan seorang penafsir bernama Matthew Henry mengatakan begini, melalui ketidakhadirannya, mereka berdua ini mendapat keistimewaan. Karena dari ke-70 orang itu, hanya nama mereka berdua yang tertulis di Alkitab. Mengapa? Karena menurut penafsir Matthew Henry itu, mereka berdua ini tidak hadir di kemah suci. Karena mereka merasa mereka tidak layak. Kerendahan hati mereka itulah yang mengundang kehormatan dari Tuhan atas mereka. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa barang siapa yang mau merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan mereka. Matius 23 ayat 12, Lukas 1 ayat 52, terutama Filipi 2 ayat 5 hingga ayat 11. Saudaraku, cerita masih berlanjut. Ada yang memberitahukan hal itu kepada Musa.
Mungkin karena hal seperti itu tidak pernah terjadi. Dan Yosua sebagai asisten utama Musa yang pertama, dialah yang pertama memberi reaksi. Dia katakan kepada Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Ayat 28. Nampaknya itu hanyalah reaksi biasa. Tetapi coba kita simak apa kata Musa. Tetapi ini di dalam bahasa Batak dan bahasa Inggrisnya. Di sana dikatakan, "Tuk tamama ho mangiburu madikaniau. Are you jealous for my sake?" Di dalam bahasa Ibrani digunakan kata kana. Apakah kau cemburu untukku? Ternyata Yosua cemburu bila Musa membagi-bagikan roh Tuhan yang ada padanya kepada orang yang tidak mau datang, yang di luar kemah suci. Malah mungkin dia terlalu terikat dengan kelompok 70 kemah suci itu. Sehingga bila di luar itu, dia menganggapnya sebagai orang luar yang harus dihentikan. Karena itulah Musa menolak usul Yosua itu. Bahkan Musa mengatakan, saya baca di bahasa Indonesia sehari-hari lebih tepat. Musa mengatakan, saya malah mengharap supaya Tuhan memberikan rohnya kepada seluruh bangsanya dan membuat mereka semua menjadi nabi. Saudaraku, peristiwa ini mengingatkan kita agar jangan pernah cemburu bila Tuhan memberi karunia khusus kepada orang lain. Tetapi kita harus mensyukurinya dan harus memohon agar Tuhan memberi karunia-karunia-Nya kepada semua orang Kristen, supaya semua orang mau melayani, sehingga kerajaan Tuhan semakin meluas. Karena itu saudaraku, di zaman ini, ketika kita menghadapi persaingan di segala bidang yang semakin ketat, yang penuh perjuangan, yang membutuhkan keunggulan, mari kita terus memohon curahan Roh Kudus atas kita. Dan mari kita memberi diri kita dikuasai, digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga kita semakin unggul dari orang lain. Dan itu, keunggulan itu kita gunakan untuk melayani Tuhan. Sehingga kerajaan Allah semakin meluas. Selamat Hari Pentakosta, saudaraku. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon, curahkanlah roh-Mu atas kami masing-masing, terutama di dunia yang penuh persaingan ini, agar kami memiliki keunggulan yang daripada-Mu dan dapat memenangkan persaingan yang ketat di zaman ini. Dan berilah kami roh-Mu, agar kami juga semakin dimampukan untuk melayani-Mu, terutama memberitakan Injil-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Biarlah roh-Mu juga menguatkan setiap orang yang lemah imannya, yang sedang mengalami pergumulan. Dan biarlah Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Hiburkanlah mereka yang bersedih. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah gereja-Mu. Berilah kobaran dan kuasa roh-Mu kepada semua hamba-hamba-Mu, terutama kepada para misionaris pekabar Injil, agar melalui pelayanan mereka semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden hingga kepada RT RW, agar semua mereka tetap memimpin dalam takut akan Tuhan. Jagailah bangsa kami ya Tuhan, agar tetap bersatu, terutama menjelang pemilu tahun depan. Kami bisa tetap aman dan penuh damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.